Halo sesama anak muda di luar sana. Apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata self-healing? Kebanyakan orang akan menjawab kesembuhan. Namun, self-healing gak selalu tentang kesehatan fisik loh. Self-healing justru berfokus pada kesehatan mental. Di tengah masa pandemi yang menantang ini, tidak mudah sebagai generasi muda untuk terus menjalani hidup tanpa tekanan. Semakin banyak hal-hal di sekitar kita yang memengaruhi kondisi mental kita. Hal seperti ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita untuk sukses, tekanan dalam pergaulan, masalah dalam keluarga dan pertemanan, serta banyaknya tanggung jawab dan tugas yang harus kita selesaikan. Tak sedikit dari hal tersebut yang menyebabkan luka psikologis atau bahkan pengaruh buruk dalam diri kita yang bisa memberi efek berkepanjangan nantinya. Bagaimana cara menyembuhkan luka itu dan lebih menikmati hidup terutama di masa remaja yang aktif ini? Itulah pertanyaan yang paling sering muncul dalam benak banyak kaum muda. Jawaban paling mudahnya adalah dengan melakukan self-healing. Self-healing sendiri memiliki arti berupa proses penyembuhan luka diri dari luka batin atau mental yang diakibatkan oleh berbagai hal. Bentuk-bentuk self-healing sangatlah banyak dan berbeda-beda bagi semua orang. Namun berpusat pada satu hal, yaitu memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan membentuk pikiran positif dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan itu. Dalam melakukan self-healing, sangat penting untuk mengutamakan diri sendiri. Bukan berarti kita egois, namun penting untuk memperhatikan kesehatan diri kita terlebih dahulu, terutama kesehatan mental. Selama apa yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain, tidak ada salahnya berfokus pada diri sendiri, asalkan tetap peka pada sekitar kita. Banyak yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan luka batin kita. Mulai dari menerima diri sendiri, lengkap dengan kekurangannya, mengejar mimpi besar yang sangat diharapkan, bersikap baik serta memaafkan diri sendiri, membuat daftar hal-hal yang ingin dilakukan di masa depan, beristirahat yang cukup, hingga melakukan hal positif yang bisa membangkitkan semangat kita. Bahkan hal-hal kecil seperti menonton artis yang kita suka, bermain game, atau melakukan perawatan wajah dan tubuh bisa membantu kita untuk perlahan-lahan melakukan self-healing. Hal-hal yang terlihat kecil seperti itu, tanpa kita sadari membuat kita menghargai hidup dan diri kita sendiri, serta memotivasi kita untuk lebih semangat dalam menjalani keseharian kita. Self-healing adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Karena masa-masa remaja adalah masa di mana seseorang harus menikmati hidupnya dengan maksimal dan produktif, baik di rumah, sekolah, maupun universitas. Bagian terpenting dari self-healing itu sendiri juga adalah untuk mengeluarkan emosi yang ada dalam diri. Saat sedih, menangislah. Saat marah, jelaskan kemarahanmu itu dan cari tahu penyebabnya. Saat senang, bagilah kebahagiaanmu itu pada orang sekitarmu. Selain itu, penting pula untuk memastikan bahwa diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang membawa hal positif kepada kita, yang mau mendengarkan cerita kita, dan senantiasa ada untuk kita, baik dalam suka maupun duka. Tidak ada salahnya saat kita ingin memutuskan hubungan dengan orang yang hanya membawa kesedihan dan dampak negatif bagi diri kita. Karena kehidupan kita sendiri ini perlu dipenuhi oleh energi positif. Semenjak pandemi COVID-19 ini, jumlah gangguan mental di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Dan karena adanya karantina serta pembatasan sosial, maka banyak remaja yang tidak bisa bersosialisasi dan berkonsultasi dengan orang terdekatnya. Oleh karena itu, salah satu solusi paling utama yang bisa diambil adalah self-healing. Saat kita berhasil menyembuhkan luka batin dalam diri kita,
banyak manfaat positif yang bisa kita rasakan. Kita bisa menyadari betapa indah diri kita dan dunia sekitar kita. Dan kita bisa menjalani hari-hari tanpa beban dan penuh rasa bahagia. Selain itu, tidak hanya manfaat bagi diri sendiri yang muncul, namun bagi orang lain pula. Karena saat seseorang sudah menikmati hidupnya, ia tidak ragu untuk membagikan kebahagiaannya pada orang lain dan membantu orang lain. Oleh karena itu, sebagai anak muda yang memiliki potensi besar untuk masa depan yang cerah, ayo kita semua bersemangat untuk menjalani hidup kita. Sembuhkanlah luka-luka batin yang ada di dalam diri kita. Jangan takut untuk melakukan self-healing dan berfokus pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Bantulah dirimu sendiri dahulu, baru membantu orang lain yang berada di kondisi yang sama. Berbuat baiklah pada diri sendiri, dan jangan pernahlah berpikir untuk menyakiti atau bahkan menghilangkan dirimu sendiri. Karena dirimulah hal yang paling berharga yang kamu punya. Bersemangatlah menjalani hidup dengan harapan bahwa hari esok akan menjadi lebih baik lagi. Semangat sesama anak muda di luar sana, kalian tidak sendiri.